Tingkat kecurangan siswa saat melakukan ujian daring meningkat. Sudah hampir 1 tahun Indonesia melakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga penilaian dilakukan secara daring. Hal itu meningkatkan peluang siswa melakukan tindakan kecurangan saat penilaian. Siswa yang terbiasa melakukan kecurangan saat tatap muka tidak akan berpikir lagi untuk melakukan kecurangan saat daring. Bahkan siswa yang biasanya tidak melakukan kecurangan, dia berani untuk melakukan kecurangan saat daring. Kecurangan yang dilakukan siswa saat ujian seperti mencontek, berdiskusi dengan teman lain melalui grup, chat, WA, atau secara langsung, bertanya kepada teman lain yang berbeda sekolah, mencontek melihat buku, mencari di pencarian internet, bahkan ada yang bisa meretas yang membobol sistem jaringan untuk mendapatkan kunci jawaban. PJJ ini kayaknya banyak yang melakukan kecurangan ya saat penilaian, baik ujian maupun ulangan. Bukan kayaknya lagi, emang banyak. Bayangin aja, guru-guru itu sangat terbatas untuk mengawasi murid-muridnya. Jadi mereka merasa bebas, apalagi kalau yang orang tuanya itu nggak ikut mengawasi, tambah merasa leluasa lah. Nah iya, apalagi aksesnya juga mudah ya, tinggal cari di internet, kalau kuotanya ada, gampang lagi lihat di buku. Atau ada juga kayaknya yang diskusi sama teman-temannya deh. Tapi kenapa sih mereka ngelakuin itu? Buat apa coba? Ya mereka itu karena untuk nilai, mereka itu pengen nilainya bagus, tapi dia malas belajar. Sebelum ulangan atau ujian dia nggak belajar, pas ujian dia merasa nggak pede sama jawabannya, akhirnya melakukan tindak kecurangan. Lakukan apa saja tindak kecurangan. Ya, pembelajaran jarak jauh ini kan nggak seefektif pembelajaran tatap muka ya, jadi semangat dan pemahaman siswa itu menurun. Nggak perlu dipungkirin juga, semangat guru pasti juga menurun karena di sekolah nggak ada siswanya. Iya, dan kalau kata teman aku sih ya, ada juga gurunya yang nggak jelasin, langsung ngasih tugas, langsung ngasih soal. Gimana muridnya bisa paham? Ya tapi mereka buat itu dijadikan sebagai alasan kenapa dia melakukan kecurangan, padahal kan bisa bertanya langsung ke gurunya atau mungkin cari di sumber lain. Ya begitulah karakter. Kita semua itu tahu, bahkan kalau di sekolah itu sudah diajarkan kalau mencontek itu tidak baik dan tidak layak untuk dilakukan. Tapi banyak siswa yang melanggarnya karena mereka tidak bisa memegang karakter prinsip secara kuat. Dan satu lagi, ini yang terakhir, kebanyakan sekolah belum menetapkan aturan tertulis dengan sanksi yang tegas diberikan kepada siswa yang melakukan tindak kecurangan. Guru juga belum melakukan tindakan tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan. Bahkan ada guru yang tahu muridnya melakukan kecurangan tapi membiarkannya. Kebiasaan tindak kecurangan ini sebenarnya memiliki hal negatif bagi diri kita sendiri. Yang pertama, kekreatifan kita menurun karena kita sering kopas, sering contek. Kedua, ketajaman otak kita pun menurun karena kita malas belajar. Dan yang ketiga, tidak menghargai proses.
lebih mementingkan hasil daripada proses. Nah, untuk mencegah atau menanggulanginya bisa dengan cara yang pertama, sekolah memberikan sanksi tegas, memberikan aturan yang jelas mengenai pelanggaran tindak kecurangan dalam penilaian atau ujian. Yang kedua, guru membuat soal dengan jawaban yang analisis, bukan soal yang jawabannya ada di internet ataupun di buku paket. Nah, yang ketiga, saat pembelajaran, guru memberikan perhatian dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh sehingga siswa bisa paham. Dan sebagai siswa pun harus memperhatikan dengan seksama dengan baik agar paham. Nah, kita sebagai siswa harus sadar bahwa mencontek atau melakukan kecurangan saat ujian itu adalah tindakan yang tidak baik dan tidak pantas untuk dilakukan. Kita siswa teladan yang tak sudi berbuat curang.